Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam yang alhamdulillah kita semua hari ini dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, serta bertolabul ilmi kembali yang insya Allah di dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang, selamat bergabung kembali Bapak Ibu di kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji yang bertepatan di hari Rabu tanggal 8 Januari 2025. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat semua ya. Sehat. Baik, sehat semangat semuanya Bapak Ibu ya. Semoga kita semua selalu dilimpahkan dengan keberkahan, selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada juga yang sedang kurang sehat, kurang fit. Semoga segera Allah berikan kesembuhan. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita bertemu kembali di pekan ini di awal Januari di tahun baru Masehi. Insya Allah semangatnya baru juga Bapak Ibu. Dan insya Allah juga semuanya di sini bersemangat untuk melanjutkan kelas tahsin bedah tahajudnya bersama Sobat Ngaji malam hari ini. Dan seperti biasa Bapak Ibu, supaya kelas ini dapat berjalan dengan lancar. Selama kelas ini berlangsung, adapun jika materi sedang dipaparkan, mohon izin Bapak Ibu untuk dipastikan mikrofonnya di mute ataupun dinonaktifkan terlebih dahulu. Terkecuali jika nanti ada interaksi, silakan dibuka mikrofonnya, kemudian jangan lupa untuk dinonaktifkan kembali. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Dan nanti setelah pemaparan materi selesai, insya Allah akan kita buka untuk kelas ataupun sesi tanya jawab dan juga sesi talaki. Dan nanti jika Bapak Ibu yang ingin berinteraksi ataupun ingin bergabung di sesi tanya jawab ataupun interaksinya ataupun talakinya juga, nanti Bapak Ibu boleh gunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Dan nanti jika namanya dipanggil, silahkan dibuka mikrofonnya, kemudian dilanjutkan untuk pertanyaan ataupun talakinya. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Dan nanti setelah ini Gesa akan share juga ada satu link Google Form yang dimana Google Form ini berisikan untuk data kehadiran Bapak Ibu. Insya Allah nanti dari kami akan ada sesuatu yang spesial untuk kedepannya. Jadi mohon untuk Bapak Ibu boleh dicek nanti untuk kolom chatnya di akun Zoom-nya. Kemudian nanti ada link Google Form yang perlu diisi yang nantinya boleh diisikan sesuai dengan pertanyaan yang muncul. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga berkenan. Baik, baik Bapak Ibu. Dan boleh juga nih Bapak Ibu supaya semakin ramai nanti kelas tahsinnya, Bapak Ibu juga boleh share untuk link Zoom-nya ke grup chatnya, keluarganya, sahabatnya, orang-orang terdekat, terkasih, tersayangnya, boleh untuk bergabung di kelas tahsin akbar bersama Sobat Ngaji malam hari ini. Dan nampaknya Ustaz Salman pun sudah siap malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Gesa. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat Kang Gesa. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Sepertinya sudah siap, Bapak Ibu pun sudah siap semuanya di sini dan Ustaz Salman pun sudah siap. Marilah kita buka dan awali pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustaz Salman, Gesa persilakan. Baik. Syukran Kang Gesa atas waktunya. Baik, sudah siap semuanya? Insya Allah siap Ustaz. Siap. Saya cek sound dulu ya. Suara saya terdengar kecil atau sudah cukup? Cukup. Ya, nanti kalau suaranya tiba-tiba tidak jelas, boleh diinformasikan ya, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqari'il qur'ani ma'a muhibbihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia sehingga kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu yang insyaallah sejam lebih ke depan kita akan sama-sama berdiskusi tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan mencari ilmu ini karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab yang namanya Khalasah Ta'zimul Ilmi dari karya seorang doktor Asy-Syaikh Shalih bin Abdillah Ibn Humaid ya Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau mengatakan di bukunya itu ada 20 perkara tentang pengagungan terhadap ilmu. Salah satunya adalah kita memasang ya menyiapkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat yang benar, niat yang ikhlas itu ada beberapa sebab. Pertama, ketika kita belajar, kita berniat ikhlas karena kita ingin menghilangkan kebodohan atas diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingin rasanya kita menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ya, minimal itu. Jadi kita kalau menuntut ilmu, kita belajar, niat kita untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Yang awalnya kita belum bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, yang awalnya kita baca Al-Qur'annya masih belum lancar, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar di halaqah-halaqah Quran, minimal kita bisa membaca Al-Qur'an dengan fasih, dengan benar. Syukur-syukur nanti ketika kita sudah lancar, kita sudah banyak belajar, kita sudah banyak latihan, kita bisa mengajarkan kepada orang lain, ya, khususnya kepada keluarga terdekat, kepada kerabat, ya, kepada saudara, itu lebih baik, ya, karena tidak ada sesuatu yang akan kita bawa kecuali amal jariyah. Salah satu daripada amal jariyah yaitu adalah ilmu yang bermanfaat, ya, bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain. Kita harus banyak berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu keistiqomahan, ya, selalu berikan kepada kita kekuatan, ya, untuk terus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah. Salah satunya adalah menuntut ilmu, ya. Baik, kaifa halukumul yaum? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ini bahasa Arabnya sudah pada lancar ya, Masya Allah. Kalau sudah ditanya kaifa halukum, sudah lancar ya. Masya Allah ya, sudah bisa jawab alhamdulillah nabi khair ya. Nah, nanti tinggal logatnya saja ya, tinggal diganti ya. Kalau kita biasanya ngucapin assalamualaikum, nah gitu ya. Nanti kita ganti assalamualaikum. Ya, kita belajar bagaimana logatnya logat orang Arab. Ya, karena apa? Karena ketika kita bisa sedikit mengucapkan Arab dengan baik, maka kita tidak terlalu susah, tidak terlalu sulit untuk mengucapkan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Baik, insya Allah kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, insya Allah ya, di Al-Quran surah Al-Fajr. Nah, Quran surah Al-Fajr kita sudah sampai ayat berapa? Insyaallah ayat 16. 17. Oh, berarti hari ini kita masuk ke ayat 17 ya? 17. Iya. Nah, berarti kita sudah ayat 16, berarti sekarang ayat 17 dan seterusnya 17. Nanti Allah alam sampai berapa. Nah, tapi sebelum kita mulai, sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, ke pembelajaran hari ini ya, ke surah atau ayat yang baru
ya maka kita ada baiknya kita murojaah dulu ya. Seperti biasa, saya mengajak teman-teman selalu murojaah. Ya, kalau kita misalkan belajar tahsin, apa yang dimurojaah? Ya, huruf-huruf yang sudah kita pelajari yang kita murojaah. Ya, huruf-huruf yang sudah kita latih, kita murojaah. Baik, semuanya boleh nanti ikutin saya. Kita mulai dari ta'awudz dan basmalah ya. Baik, sebentar saya izin share tampilan dulu ya. Sudah muncul di layar teman-teman? Belum. Belum. Belum? Oh, Masih sabar ya. Masih muter. Nah, oke, sudah? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum? Sudah. Nah, baik. Nah, ya. Baik, kita sama-sama murajaah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi ya. A'udzu billahi dhammahnya harus sempurna ya. Baik, sebentar. Nah, tunggu saya selesai dulu ya, baru diikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf ain, di mana makhrajnya? Tenggorokan bagian tengah. Betul ya. Huruf ain makhrajnya ada di tengah tenggorokan ya. Bedakan antara huruf ain dengan huruf hamzah ya. Jangan au. Nah, itu hamzahnya seolah-olah jadi ain. Nah, ya. Baik. Kita masuk ke basmalah. Perhatikan, dengarkan baik-baik ya, istami' jayyidan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita 4 ayat ya, 4 ayat. Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Silakan. Wal fajri wal layalin 'ashri Baik, dari ayat ketiga sampai ayat keempat itu cepat ya. Wasyaf'i wal watri wal lay. Sukunnya hanya huruf ta saja. Wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Silakan ulangi dari ayat 3. Wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Baik. Kita lanjut ayat 5. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد. Irama التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. Nah, hati-hati, ini saya masih ada yang dengar autad, bukan autat ya, tapi hamzah. Yang ain, yang ini yang ain. Ini hamzah. Ulangi ya. Wa fir'auna dzil autad. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا في رو tebal ya. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Huruf to-nya tebal. Coba rabbuka sauto. Kalau biasanya kita ngucapin kalau pengen misalkan hari ini saya pengen makan soto atau soto. Ya pasti kita menggunakan huruf to. Makan apa? Makan soto. Nah, kan bukan makan sote. Te. Bukan ya? Bukan te ya. Nah, betul. Enak ya kayaknya makan soto ya. Gitu ya. Hujan-hujan. Nah, betul. Apalagi hujan-hujan, dingin-dingin, enaknya makan soto ya. Nah, ulangi ya. فصب عليهم ربك سوط عذاب. عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. Huruf ro-nya jangan mantul ya. Contoh. Inna rabbaka labil miro. Nah, kalau miro itu dia lidahnya pasti ke bawah. Nah, lidahnya harus stay di atas. Ya. Sebentar. Inna rabbaka labil mir. Nah, ya. Lidahnya harus di atas. Mirsad. Nih, contohkan. Baik. Inna rabbaka labil Sebentar ya, saya contohin dulu. mirsad. Inna rabbaka labil mirsad.
Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. Silakan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa فيقول ربي أكرمن. fayaqulu rabbi aman. Perhatikan kalau gunnah ditahan dulu ya. Ini ada gunnah ini. Nah, ditahan dulu. Wa amma idza mabtalahu ulangi. Wan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Silakan. Amma idza mabtalahu qadara alaihi rizqan. Assalamualaikum. Fayaqulu rabbi ahanan. Fayaqulu rabbi ahanan. Oke, sekarang kita masuk ke ayat yang baru ya. Kita masuk ke ayat yang baru. Ayat 17 Quran surah Al-Fajr. Ya, surah Al-Fajr ayat ke-17 ya. Nah, silakan yang tidak terlihat di layar boleh buka Al-Qur'annya ya. Nanti Al-Qur'annya boleh ditandain ya bila ada beberapa koreksi ya nanti. Kita baca dulu sama-sama, saya pimpin ya. Nanti silakan diikuti. Istami' jaidan, dengarkan baik-baik. Ikuti semampunya ya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Silakan. Ulangi. Huruf lam itu jangan terlalu dalam. Jangan kalla, kalla, kalla ya, tidak kalla, tapi di depan saja. Huruf lam itu dia harus berada di depan ya, harus berada di depan. Nah, ya. Saya contohkan dulu. Kalla balla, kalla balla, kalla balla. Itu ya. Tuh, sebentar. Dulu ya. Baik. Dengerin dulu ini baik-baik, dengerin dulu. Dengar itu. Kalla balla tukrimunal yatim. Silakan. Kalla balla tukrimunal yatim. Saya masih ada yang dengar lanya terlalu panjang. Kallanya 2 harokat saja. Kalla, bukan kallain. Kalau itu di surat yang lain ya. Nah, ini kallanya pendek. Ya. Lanya 2 harokat, ininya 2 harokat saja. Baik. Bentar. Jangan dipraktekkan. Kalau misalkan saya minta baru dipraktekin ya. Kalau misalkan mau praktek mandiri boleh di mute supaya suaranya tidak bentrok. Baik, ini saya contohkan dulu ya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Silakan. Kalla bal la tukrimunal
Baik, kita bahas ya. Huruf K itu hati-hati ya. Jangan sampai dia berubah menjadi huruf yang lain. Ya, huruf kaf di mana makhrajnya? Ada yang tahu nggak? Berdekatan dengan huruf koh. Berdekatan dengan huruf qaf. ke langit-langit. Betul, di langit-langit ya. Yang kasar. Kalla. Kalla. Nah, ketika ada lam, ya, lam itu sejatinya dia adalah huruf yang tipis. Semua kondisi huruf lam dia tipis. Ada pengecualian. Ketika lam itu menjadi tebal, makanya dinamakan dengan huruf far'iyah. Nah, ya. Ada huruf asliyah, ada huruf far'iyah. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Ayo. Ada huruf asliyah, ada huruf far'iyah. Nanti di asliyah itu ada huruf hijaiyah, ada huruf abjadiyah. Nah, tuh. Ayo, makin bingung. Iya, bingung Ustaz. Bingung, Ustadz. Gimana ini ya? Ini. Ayo. Kalau huruf hijaiyah, huruf apa? Ya, iya, huruf Nah, kalau hijaiyah itu adalah huruf-huruf yang sering kita ucapkan di dalam Al-Quran. Ya. Dan hijaiyah itu termasuk ke dalam huruf asliyah. Asli itu apa artinya? Asl. Asl. Hah. Asal itu artinya adalah akar. Jadi ada huruf hijaiyah itu yang kita pelajari ada berapa hurufnya? 29. 29 huruf kalau kita tulis. Kalau secara pengucapan ada berapa? 28. Ada 28 huruf hijaiyah. Kenapa? Karena alif tidak bisa tidak bisa diucapkan. Ya, makanya ketika ada susunan huruf hijaiyah, alif itu ditemani sama siapa? Hamzah. Bukan. Alif ditemani oleh Lam. Oke. Alif ditemani oleh huruf lam. Makanya ketika kita mengucapkan lam alif, ya, lam alif. Nah, lam alif. Kenapa? Karena ada sebabnya. Ya, karena ada sebabnya. Nah, nanti kita akan singgung sedikit, ya. Kita akan singgung tentang sejarah penyusunan huruf hijaiyah. Sudah pernah mendengar? Sudah pernah mengetahui soal itu sebelumnya? Sebenarnya pernah Ustadz ada terangkan. Ustaz. Udah pernah ya? Cuma rada lupa atau gimana? Ya, lupa. Tidak apa-apa ya, biasa. Kalau ilmu itu lupa biasa ya, tidak apa-apa. Nanti yang penting kita sudah install dulu ya, di otak kita sudah install. Kalau lupa tidak apa-apa, berarti tinggal nanti diklik. Nah, klik gitu ya, betul sendiri. Baik. Tadi saya mengucapkan ada huruf asliyah adalah huruf far'iyah. Lam itu dia ada pada kondisi asliyah, ada pada kondisi far'iyah. Ya, contoh, saya izin buka catatan ini ya. Baik. Saya pengen teman-teman tahu, ketika saya mengucapkan lam, ini huruf lam. Ya. Saya berikan harokat fathah, bacanya gimana? La. Baik. Lam saya berikan kasroh. Li, betul. Kemudian ada lam saya berikan dhammah. Lu. Baik. Semuanya tipis atau tebal? Tipis. Ketika saya meletakkan huruf lam ini pada lafaz seperti ini, apakah dia menjadi tipis? Tebal. Nah, ya. Bagaimana bacanya? Allah ya. Ada nggak kira-kira yang baca Allah? Tidak. Ada? Ada. Kalau di Manado ada. Kalau dia kasroh baru illah. Ada ya. Ada yang ketika dia dibaca Allah. Kapan?
ketika huruf Allahnya diawali dengan kasroh. Contoh, misalkan di sini ada kata seperti ini ya. Lillah. Nah, atau di sini lam lagi, jadi Lillah. Nah ya, jadi jangan kemana-mana ya, jangan sampai ke orang-orang itu ya. Tarik. Nah, kita pelajar kita saja ya. Nah, jadi ada ketika lafaz Allah, kenapa kok tiba-tiba yang awalnya lam itu berharokat tipis, yang dia seharusnya dibaca tipis, ini saya berikan warna hijau ya, supaya kelihatan. Nah, ketika dia diberikan lam itu ditulis pada lafaz Allah, ya, kenapa dia dibaca tebal? Nah, inilah yang disebut dengan huruf far'iyah. Ya, huruf far'iyah itu ada 8. Ini saya sudah siapin, ya, saya pernah siapin ya. Pertama itu adalah apa namanya? Hamzah tashil. Ada yang pernah mendengar hamzah? Hamzah tashil itu adalah ketika ada hamzah yang dibacanya bersama. Contoh a'jami, ya. Nah, karena orang Arab itu tidak bisa mengucapkan dua huruf hamzah secara berdekatan. Tidak bisa orang Arab itu bilang aa. Sulai ya, susah. Akhirnya mereka menggabungkan. Tashil ini artinya adalah memudahkan ya. Jadi mereka gabungkan Nah, apakah di dalam huruf hijaiyah ada? Enggak ada. Ya, dalam huruf hijaiyah enggak ada. Kemudian yang kedua, imalah. Ada enggak imalah di dalam Al-Qur'an? Ada ya. Alhamdulillah, di dalam riwayat Imam Hafs an Asim ya, hanya ada satu di Quran surah Hud. Betul. Di Quran surah Hud. Gimana bunyinya? Ya. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan pergi keluar kota atau luar pulau ya, nanti kalau misalkan baca doa ketika di kapal ya, gimana bacanya? Betul. Kemudian ada yang namanya sod mirip dengan zai. Jadi ketika mengucapkan sod, dia diucapkan seperti ada zainya. Kenapa bisa? Karena makhraj mereka sama. Sofiruha sodun wa zayun sinu, 3 huruf. Contohnya di mana? Ini di dalam riwayat Imam Hafs ada nggak? Ada, Ustaz. Nggak ada. Ya. Di dalam riwayat Imam Hafs tidak ada. Di riwayat imam yang lain itu ada. Contohnya ketika pengucapan di Quran surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, seperti itu ya. Kemudian iya bercampur dengan waw. Pernah enggak kita dengar? Nggak ada. Ya, nggak ada. Di dalam huruf hijaiyah pun tidak ada. Adanya huruf waw, ya, gitu ya. Kapan ketika seperti ini diucapkan? Ketika orang Arab merasakan sulit mengucapkan ya. Contoh, misalkan pada kalimat qila. Jadi monyong bibirnya. Padahal kan bisa qila. Ya, tapi karena ini adalah huruf far'iyah, mereka menambahkan supaya mudah diucapkan qila. Kemudian ada yang namanya alif tafkhim. Alif tafkhim saya tidak usah jelaskan ya. Jadi alif tafkhim itu kalau ada alif sebelumnya huruf yang tafkhim atau huruf tebal, maka alifnya ikutan tebal. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya kan? Kita selalu baca tebal. Do. Tidak tiba-tiba tipis. Contoh. Waladdoe. Kan nggak seperti itu ya? Nah, dia akan selalu tebal. Karena mengikuti huruf. Kemudian yang ini. Lam tafkhim. Kemudian nun bukan izhar. Ya. Seperti itu. Kemudian ada mim.
Mim bukan izhar. Nah, itu ada 8 huruf far'iyah. Nah, kalau yang asliyah ada berapa? 28. Ada 29 secara tulisan. Siapa yang mengucapkan? Imam At-Tibi di dalam kitabnya Al-Mufid. Beliau mengatakan wa'iddatul hurufi lil hijai tis'un wa isyruna bilam tirai. Nah, kita sekarang masuk lagi. Begitu ya. Huruf lam itu sejatinya dia tebal. Sejatinya dia tipis. Ya. Kecuali pada lafzul Allah. jalalah. Ketika pada lafzul jalalah. Baik. Lam jalalah. Kalla jalalah. balla. Di sini ada tasydid. Ketika ada lam bertemu dengan lam, hukumnya apa? Idgham. Bila guna. Idgham Mutamasi lain. Nah, ya. Idgham bila gunnah itu apabila nun sukun bertemu lam. Nah, kalau ini kan lam sukun bertemu lam sukun lagi. Berarti ada 2 huruf yang sama saling bertemu. Yang satunya sukun, yang satu Mutamasi lain. baik, betul. Jawabannya betul. Mutamathilain, mithlain itu betul. Sekarang pertanyaannya, mutamathilainnya tingkatannya shogir atau kabir? Shogir. Kenapa shogir? Karena tipis. Oh, berarti kalau tebal kabir. Enggak. Kalau mutlak? Beda Ustaz mutlaknya. Ayo. Enggak ketemu. Kan ada shogir, ada kabir, ada mutlak. Ayo, gimana? Nah, nanti insya Allah ya. Yang kita perlu pahami pertama sekarang adalah ketika ada 2 huruf yang kembar, yang sama, ya kalau saya bilang kembar itu berarti makhrajnya sama, sifatnya sama, hurufnya persis. Ya, karena ada huruf yang makhrajnya sama, sifatnya beda. Ya, nah ini dua-duanya sama, makhraj sama, sifat sama, berarti dia persis. Maka disebut dengan mithl. Mithl itu apa? Sama, semisal, ya, serupa. Nah, maka disebut dengan idgham mutamathilain. Ditahan dulu ya. Ditahan. Kalla balla balla kalla balla kalla balla. Nah, di sini mat tabi'i. Hati-hati ya. Jangan sampai ininya panjang ketika lam yang keduanya menjadi pendek. Nah, lanjut. Kalla balla tuk. Nah, ini ada kaf sukun. Baik. Huruf qaf sama huruf kaf itu perbedaannya pada sifat hurufnya. Ya. Mereka sama-sama makhrajnya itu ada di pangkal lisan. Ya. Ya. Ada di pangkal lisan. Wal qafu asfalu. Ya. Ada huruf qaf itu pada pangkal lisan ke bagian yang lunak. Itu huruf qaf. Ada pangkal lisan atau pangkal lidah mengarah ke langit-langit, setengahnya keras, setengahnya lunak. Itu huruf kaf. Nah, ya. Ketika kita mengucapkan huruf qaf sukun, maka kita akan mengucapkan dengan satu sifat yang istimewa. Apa? Qalqalah. Berbeda dengan ketika kita mengucapkan kaf sukun, maka tidak ada qalqalah di sana. Ya, tidak ada qalqalah. Nah, jadi jangan ketika kita mengucapkan tiba-tiba muncul kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla tukri. Enggak ada ya. Jadi jangan tukri. Tapi bagaimana? Munculkan suara hamesnya. Ya. Nah, betul gitu ya. Kalla balla tukrimu. Nah, akan tetapi nih catatannya nggak boleh berlebihan.
Ya, nggak boleh berlebihan. Contoh, kalla balla tukrimuna. Cukup kita saja yang mendengar. Kalla balla tukrimu. Baik, di dulu. Oke, sudah ya. Baik, saya ulangi. Ketika kaf sukun, kalla balla Ustaz, mohon diingatkan Ustaz. Baik, ini mohon di mute dulu ya. Tolong di mute. Di mute aja Mas Ustaz. Oke, saya bantu mute ya. Baik, afwan. Oke, saya ulangi. Kalla balla tuk. Cukup segitu. Tidak sampai berlebihan. Contoh, kalla balla tukrimu tuk. Nanti kalau huruf kafnya banyak, habis nafas kita ya. Cukup segitu saja. Kalla balla tukrimunal yatim. Sama ketika nanti bertemu dengan huruf-huruf yang lainnya, pada huruf-huruf kaf yang berharokat tidak boleh berlebihan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Gitu ya, tidak usah. Iyyaka na'budu wa iyyaka tidak perlu ya. Huruf kaf ketika muncul hamzahnya ketika sukun. Kalau ketika mengucapkan huruf yang berharakat biasa saja. Kalla tidak perlu tidak perlu ya. Baik. Tukrimu matabi'i ya, tukrimunal yatim. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf ya. Hukumnya apa? Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ya, atau izhar qamariyah. Izhar qamariyah. Kemudian di sini ada ta kasrah, setelahnya ada ya sukun, berarti dia mad. Tadi disukun. Matabi'i ya. Matabi'i dulu. Kalau saya bilang ada kasro, ada ya sukun, matabi'i. Kalau misalkan saya tanya ini hukumnya apa, di akhirnya baru ucapkan mad arid. Ada sukun. Kenapa? Karena sebabnya ada matabi'i, berjumpalah dia dengan huruf yang disukunkan. Disukunkan karena apa? Karena kita waqaf. Ya, baik. Sekarang kita tambah satu ayat lagi ya, sedikit nanti insyaallah. Tambah satu ayat. Ayat 18. Walan yang panjang ini huruf H-nya ya. Perhatikan. Walan tahadduna ala ta'amil miskin. Silakan. Wala lagi. Wala Perhatikan ketika masuk dari huruf H ke huruf dodnya ya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya. Jadi ingin sampaikan ketika ada huruf dod, maka bedakan masuknya dengan huruf dal. Iyyaka na'budu wa Maliki yaumiddin itu huruf dal.
Kalau huruf dhad beda lagi. Ghairil maghdubi alaihim walad walad. Nah, betul ya? Baik. Saya mau tanya, di sini ada huruf H, kenapa H-nya dibaca panjang banget? Mat lazim. kalimi Mad musaqqal. lazim musaqal kilmi. Oke. Mad lazim mutsaqal kilmi atau kilmi mutsaqal? Musaqal kilmi musaqal. Sama aja, bolak-balik. Oke. Kenapa disebut dengan kalimat mad lazim kilmi mutsaqal? Karena ada Tabi'i bertemu dengan kasih. Yang berkasih dalam satu harus kalimat. number. Kalau mukhaffaf, Yang sukun. Yang sukun. apanya yang sukun? Tabi'i bertemu huruf dengan yang bersukun. yang disukun. Oke. Bertemu dengan huruf yang Sukun. sukun. Kalau ini bertemu dengan apa? Tasdid. Tasdid, ya. Sama ketika kita mengucapkan walad ol. Nah ya, itu juga mad lazim Musaqal ol kilmi. kilmi. Nah, kalau misalkan atau kilmi, harfi, Ustaz? ya Kalimi atau kilmi, Ustaz, maaf. sama. Kilmi itu kalimat, kalimi itu kalimat. Sama ya. Ha-ha. Ya, kalau yang harfi gimana? Yang harfi Fi itu yang di awal kalimat Ustaz. Awal huruf yang kayak alif lam mim. Nah, betul ya. Biasanya dia berada pada ayat-ayat pertama ya, alif lam mim. Kenapa? Karena pada saat kita membaca alif lam mim, kita tidak membaca dia sebagai kalimat, tapi sebagai huruf ya. Kan kita tidak baca alam ya, tapi kita baca alif, kita sebutkan alifnya. Lam kita sebutkan lam. Kebetulan lam itu nama aslinya ada M-nya ujungnya. Nah, jadi seperti sambung gitu ya. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, Ini dibaca berapa harokat? 6. 6 harokat. Boleh 7 nggak? Enggak. Bisa 6. Kenapa nggak boleh 7? Ya karena udah Enam. aturannya sampai 6 maksimal. Oh iya. 6 aja. Aturannya sampai 6 Ustadz. Yang bikin aturan siapa? Allah. Allah, Masya Allah. Ya keren ya. Baik. Harokat itu ada 6. Yang pertama itu ada yang namanya, saya tulis ya di sini ya. Yang pertama ada yang namanya qasr. Nah ya, qasr. Qasr ini berapa harokat? 6. 5. Qasr ini 2. 2. Nah, fawaikul qasr, ini 3. Kemudian 4 itu namanya tawassut. Tawassut. Perlahan. Ini berapa? 4. 4. Ya. Di atas tawassut, atas itu bahasa Arabnya fauqa. Kalau atas yang tidak menempel itu bahasa Arabnya fauqa. Misalkan ini di tangan kanan di atas tangan kiri. Ini menempel nggak? Enggak. Bahasa Arabnya itu fauqa. Tapi kalau misalkan saya gini, pena di atas tangan kiri, ini menempel nggak? Nempel. Maka bahasa Arabnya menggunakan ala. Nah, ya. Menggunakan ala. Seperti itu. Nah, makanya di sini ada fauqu ya. Nah, di sini di atas tawassut sedikit, berarti fawaikul tawassut. Berarti berapa harokat? 5. 5 harokat. Nah, ada yang 6 harokat, istilahnya itu disebut dengan tul. Nah, ya. Di mana dalilnya? Dalilnya ada di kitab Imam Al-Jazari di bab mad, ya, di bab mad.
Ya, Mat, di bawah mat mat, itu mat. ada disebutkan bahwa wabit tuliyumad, ya, bahwa dia adalah mat yang paling panjang, adalah mat 6 harokat. Jadi Harokat. jangan lebih ya, jangan Harakat. lebih. Wala itu nanti azan jadinya ya. Nah, gitu. Walaupun nafas saya masih panjang Ustadz, jangan ya. Walaupun nafasnya sepanjang apa, Wala kita punya dalil Tapi ya. kalau napasnya Cukup pendek 6 gimana harokat Ustaz? saja. Baik, Maaf, coba. Ustadz, cara menghitung 6-nya bagaimana? Misalnya ketukannya. Baik, cara menghitungnya bagaimana? Pertama kita tentukan dulu tempo bacaan kita. Temponya mau tahqiq, mau hadar, atau mau tadwir. Contoh, ini saya baca secara tadwir. Wala tahad. Tinggal itu. Wala tahad. Nah, tapi kalau misalkan saya bacanya tahqiq, yang pelan banget gitu ya. Wala tahad. Beda. Kalau saya bacanya hadar, yang cepat. Wala tahadduna ala ta'ah. Itu lebih cepat. Nah, jadi bagaimana cara ngitungnya? Diketuk ini boleh. Ya. Nanti juga bakal capek ya kalau harus begini terus ya. Paling nanti menggunakan apa? Menggunakan feeling. Kira-kira. Kira-kira. Betul. Kira-kira aja. Nah, ya kira-kira ini udah 6 harokat belum ya? Nah, gitu. Ya. Kan kerasa Apa, ya. Ustadz? Oh, Tadi ini baru istilahnya apa? Tahqiq pelan. gimana? 6 ya Nama Ustaz. istilahnya tadi Tingkatannya tahqiq Ustazah. pelan. Baik. Ini tempo dalam membaca Al-Quran itu ada 3. 1, Hadar. tahqiq. Tahqiq. Nah, ini dia pelan banget ya, pelan. Biasanya ini digunakan untuk talaki. Misalkan seorang guru mentalakikan kepada muridnya. Contoh misalkan, Alhamdulillahi Rabbil. Biasanya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya tadwir. Tadwir. Sedang. Tadwir. Nah, ini tadwir ya. Tadwir itu apa? Dia sedang. Kapan biasanya dipakai? Ketika seorang imam membaca ayat-ayat ketika sholat. Kan pegel ya kita kalau dengar imam bacanya pakai tahqiq. Ya. Coba misalkan nih lagi sholat tarawih ya. Imamnya baca pakai tempo tahqiq gimana? Ngantuk Ustaz. Nah, ngantuk ya. Apalagi sudah suaranya kecil. Tahqiq pula ya. Nah, biasanya imam-imam kita menggunakan tadwir ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Gitu ya. Masa cewek? Enggak. Oh, gitu. Oh, Baik. iya. Di-mute dulu itu. Ngobrolnya kedengaran. Baik. Jadi saya tadi nggak jadi ya. Mau bilang apa tadi ya? Lupa ya. Yang ketiga Ustaz. Yang ketiga. Tadwir. Ya, ini tadi yang tadwir ya, yang sedang ya. Sedang itu nanti teman-teman tentukan saja. Para imam kita ya, murotal itu biasanya dia sedang. Ya. Kemudian yang ketiga, itu ada yang namanya hadr. Hadr ini cepat. Contohnya kapan digunakan? Ketika ada orang yang proses menghafal Al-Quran, ingin merojaah. Target saya harus beres 1 juz 25 menit. Kira-kira kalau bacanya tahqiq beres nggak? Udah. Nah, ya. Kalau kita hadar biasanya cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ya, jadi cepat. Itu biasanya digunakan hadar. Ketiga-tiganya yang tadi saya sebutkan semuanya harus menggunakan syaratnya. Apa syaratnya? Tajwidnya harus jadi nggak sembarang ya, bukan hanya tempo saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu sembarang itu namanya ya. Itu sembarang. Pernah nggak dengar ada yang gitu? Ada. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu sembarang. Ya. Kalau tahqiq, kalau hadar dia cepat, dia harus sempurna juga makhrajnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Misal seperti itu ya. Jadi enggak hanya diucapkan saja ya. Itu hati-hati. Ada 3. Itu ya tadi. Silakan. Jadi bagaimana cara menghitungnya itu tadi. Tentukan dulu. Misalkan saya baca tadwir, berarti ketukannya tinggal disesuaikan ya. Jangan sampai kita baca hadar tapi ketukan matnya pakai menggunakan tahqiq, ya kelamaan, kepanjangan ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, lanjut. Ini ma tabi'i ya, wala tahadduna. Ingat huruf dhad itu punya sifat yang namanya istitalah. Jadi ada suara panjang. Suara yang seperti ini. Afwan, saya deketin ya suaranya. Tahad. Dengar? Iya. Nah, Jelas, ada suara Ustaz. seperti itu. Hah? Ada suara istitalah namanya, ya. Jadi beda dengan menggunakan huruf dal. Kalau dal wala tahaddu itu beda. Kalau dhad dia harus ada suara makhrajnya memanjang. Wala tahadduna ala ta'am. Ya sudah itu. Baik, lanjut. Ustadz, sisi itu huruf dot kan sisi lidahnya itu kan Ustadz kena di gigi gerahang. Terus bagaimana caranya menahan itu Ustadz? Baik, Kalau dibaca sebentar. panjang. Nah, nanti ya saya selesaikan dulu ya ayat 18. Nah, nanti ditandain ya pertanyaannya tadi bagus. Insyaallah. Baik, saya lanjut. Ini ala matabi'i ya. Ta'am matabi'i juga. Al-miskin. Alif lam komaria. Alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Kemudian ditutup dengan mad arid li sukun. Kita waqaf di sini ya. Apabila kita waqaf di sini, maka dia dibacanya mad arid li sukun. Mad arid li sukun dibaca berapa harakat? 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Kalau baca 5 boleh? Boleh. Kalau baca 3 boleh? Boleh. Boleh. Ya, bentar. Intinya kalau mad arid li sukun lebih daripada 2 harakat. 2 harakat boleh? Boleh. Ya. Baik, kita baca sama-sama ya. Dari ayat 17 sampai ayat 18. Saya contohkan 2 ayat. Nanti teman-teman ikutin juga ikutinnya juga 2 ayat ya. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Silakan. Na'am, barakallahu fikum jami'an. Untuk malam ini kita tambah 2 ayat ya, barakallahu fikum. Baik, silakan setelah ini ya, bila ada pertanyaan, jika nanti banyak waktunya sisa, kita ada kesempatan talaqih. Sebelum itu, mari kita dengarkan beberapa pesan dari Kang Gesa. Silakan Kang Gesa. Baik, syukran sekalian kasiran untuk bedah tajwidnya. Alhamdulillah malam hari ini nambah 2 ayat ya Ustaz Salman ya. Nah, baik, untuk Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi tanya jawab terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan boleh gunakan fitur raise hand ya. Baik, kita tunggu sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh gunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Dan sekedar informasi, sekali lagi Bapak Ibu mungkin ada yang baru bergabung. Untuk malam hari ini, mohon kiranya Bapak Ibu berkenan mengisikan link yang sudah Gesa share di kolom chatnya. Di situ ada link Google Form yang berisikan untuk absensi pada malam hari ini. Nanti insya Allah untuk kedepannya akan ada sesuatu yang spesial untuk Bapak Ibu semua. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu berkenan mengisikan Google Form yang sudah Gesa lampirkan di kolom chat
di Zoom-nya masing-masing ya. Boleh berkenan untuk diisikan terlebih dulu. Baik, sepertinya di sini ada beberapa yang mengangkat tangannya ataupun raisannya. Di sini yang pertama untuk akunnya nama selalu umat di jalan Allah. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Fatir, Oh, kelas dengan Kak Fatir. Baik, silakan Kak Fatir untuk gini Kak Gesan. Kelas anak-anak kapan dibuka ya? Afwan, kurang jelas. Untuk kelas KIS kapan dibuka ya untuk anak-anak? Silakan Kak Fatir untuk pertanyaannya. Buka katanya. Untuk kelas anak-anak kapan dibukanya ya guys, Kak Gesan? Saya udah nggak sabar untuk kelas untuk anak-anak. Kelas untuk anak-anak Kang Gesa, kapan dibukanya? Baik, mohon maaf kurang jelas di sini. Baik, untuk kelas tahsin anaknya insya Allah sedang dipersiapkan oleh Ustadz Ari dan tim. Nanti jika ada akan kami informasikan. Nanti akan kami informasikan jika sudah ada informasi mengenai kelas tahsin anaknya. Insya Allah sedang dipersiapkan terlebih dahulu oleh Ustadz Ari. Karena untuk saat ini memang ada beberapa sesuatu yang spesial tahun 2025 ini, apalagi terasa sekitar bulan lagi nih kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nanti akan ada spesial juga untuk jadi saat ini yang dipersiapkan termasuk salah satunya yaitu kelas tahsin seperti itu Kak Fatir ya. Baik, ada lagi? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Ummu Azah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf Ustaz, mau bertanya ini cara pengucapan ya ya disukunkan misalnya ala nabiyu kemudian disukunkan apakah ala nabi atau ala nabi panjang nabi atau nabi dipanjangkan itu cara membacanya Ustaz. Baik. Itu di Al-Quran surat apa? Ada contohnya? Misalnya alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu ala baik, nabi ya gitu. Ala nabiyu apakah ala nabi atau ala nabi dibacanya Ustaz? Nah. Keren. Baik. Yang lainnya mohon di mute dulu ya supaya suaranya tidak zresek gitu ya. Baik. Pertanyaannya bagus. Tadi ketika ada ya sukun, ketika kita waqaf, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah pertama kita sempurnakan ya-nya, ya sukunnya sebagai tasydid. Bagaimana maksudnya Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Biyah. Jadi kita tinggalkan harokatnya. Tapi ketika proses ke tasdidnya kita tetap ucapkan. Contoh, nabiyah. Misalnya nabiyah. A-nya kita hilangkan. Tapi ketika nabi A-nya kita hilangkan. Jadi sebelum ke A kan itu ada I gitu ya. Itu tetap dibaca. Ya, jadi disempurnakan. Tetap dibaca. Kenapa tetap dibaca? Karena di sana ada satu huruf. Jadi yang sukun itu, yang disukunkan berarti, karena kalau ada tasydid itu, kalau tasydid berarti kan dua huruf ya. Dua huruf. Berarti ya pertama itu sukun, ya kedua berharokat. Kebetulan kita pengen waqaf. Berarti yang sebelum waqaf disukunkan juga. Berarti di sana ada dua sukun, betul? Ada dua sukun. Nah, kita tidak bisa mengucapkan dua sukun. Ya, nah maka kita ucapkan satu sukun saja. Nabi, seperti itu ya, sama. Ya, nabi. Kita ucapkan dua sukun. Bukan di apa bahasanya? Bukan di mat tabi'i ya, bukan dimatkan. Nabi, bukan. Tapi ada ya lagi setelah mat tabi'i. Nabi. Paham?
Ya, Seperti itu. Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, syukran Ustadz dan juga Ummu Azahra. Selanjutnya untuk atas nama Mirzana Abdurrahman. Silakan. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya sedikit aja sih. Yang ayat 15 itu Ustadz, ada yang ain itu tasjid itu sebenarnya itu hukumnya apa dan cara membaca yang benar itu gimana? Ustadz bingung tuh, saya tuh suka susah kalau ainnya di tasjid gitu Ustadz. Terus tadi mohon penjelasannya lagi yang yang ayat 18 yang H dimasukin ke dot dengan bedanya dimasukin ke da gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumtaz, keren pertanyaannya ya. Baik, sebentar tunggu. Nah, ini ya. Bagaimana ketika ada huruf ain yang bertasydid? Ya dibaca, ya. Nah, cuman caranya adalah bagaimana cara membacanya, Ustadz? Pertama, sukunkan dulu hurufnya, kemudian baru berikan berharakat. Contoh, kalau misalkan saya mengucapkan ro berarti ar-ro, ar-ro, ar-ro. Berarti kalau ini tinggal diganti wa na'ama, wa na'ama, ya, wa na'ma. Contoh, misalkan kalau di sini dia hanya sukun saja. Contoh ya, dia sukun saja. Berarti kita bacanya gimana? Wa na'mah, ya. Wa na'mah. Ketika dia bertasydid, berarti kita tahan, betul-betul mengalir suaranya karena sifat huruf ain ini tawassut, ya, suaranya mengalir walaupun makhrajnya tertahan. Suaranya harus panjang seperti kita mengucapkan amma, amma, sama wa na'amah, wa na'amah. Nah, caranya bagaimana Ustadz? Nah, itu sampai sekarang belum ditemukan caranya ya. Kalau bisa digerakin, dibantu digerakin tenggorokannya dibantu ya. Cuman sampai sekarang belum ada caranya. Cara yang paling efektif bagaimana? Yaitu dilatih ya. Karena kata Imam Jazari itu illa riyadhatu mri'in bifaqihi, kecuali mereka ingin melatih ya dengan apa? Bifaqihi, dengan lisan mereka sendiri. Seperti itu ya. Jadi tinggal kita latih seperti ini. Wa na'amah. Kemudian ketika kita sudah rasa ini sepertinya benar, maka kita setorkan kepada guru kita. Jika kita setorkan, kata guru kita belum, tambahi, maka kita perbaiki lagi. Belum tambahi, maka kita perbaiki lagi. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Yang pastinya ketika kita mengucapkan huruf per huruf tepat pada makhrajnya, maka kita akan mudah mengucapkannya. Tinggal ditambah saja. Berarti kalau ain yang bertasydid, ada dua ain di sana. Yang satu ainnya berharakat sukun, yang kedua ainnya berharakat fathah. Seperti itu. Allahu Seperti a'lam. nyambungin hukum sukun sama yang yang itu ya. Yang dibaca dua gitu ya, sukun. Gimana? Terus yang ain biasa gitu ya, sukun sama ain biasa gitu ya. Ya, betul. Jadi nanti bentuknya itu seperti ini. Wa na' ya, tadi wa na'. Jadi ini sukun, ada ain lagi. Nah, ada mim, ada ha ya. Ya, ini sukun. Wa na'. Maka kita bacanya gimana? Wa na'. Nah, kita tahan dulu kan karena ini sukun. Wa na'. Yang fathahnya di ain yang ini. Wa na'a. Wa na'a. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Seperti ini Ustaz, wa na'a gitu ya. Nah, itu keren. Tapi tinggal nanti dialirin suaranya. Jadi suara ain itu dia mengalir. Contoh, wa na'. Ada mengalirnya. Jadi dia tidak putus. Kalau putuskan wa na'amah, wa na'amah, itu putus. Tapi dia harus mengalir. Wa na'amahu. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian tadi huruf dhad ya. Bagaimana cara membedakan huruf dhad dengan huruf dal? Pertama sifatnya. Di huruf dhad itu dia tidak punya sifat yang namanya qalqalah. Di huruf dhad tidak punya qalqalah, kalau di dal dia punya qalqalah. Tapi di huruf dal dia tidak punya yang namanya istitalah. Ini. Nih. Istitalah. Nah, ini berarti tadi jawab yang pertanyaan yang tadi ya, yang bagaimana
menempelnya. Menempelkannya yang si H itu H kedua itu. Ya. Sifat istitolah itu bagaimana caranya? Maksudnya istitolah itu adalah memanjang makhrajnya, ya. Nah, ini saya sengaja siapin ya. Nah, ini ada teman-teman kalau punya rezeki ya itu boleh beli ada beberapa buku dari para pakar ulama kita tentunya ya, dengan dibimbing dengan guru-guru kita ya, teman-teman bisa mengikuti. Ini alhamdulillah ada program kelas makharijul huruf ya di Sobat Ngaji. Nah, kita juga di sana belajar, enggak apa-apa. Saya ingin jelaskan bahwa huruf dhad itu dia memiliki ciri-ciri yang namanya istitalah. Istitalah itu memanjangnya makhraj. Contoh, ketika kita mengucapkan ini, goreng petai mama nih gimana? bibit dulu. Nah, ini langit-langit, ya langit-langit. Ketika saya ingin mengucapkan huruf dhad, makhrajnya itu kan dari belakang ya, dari belakang lidah. Ya, dari belakang lidah dia menempel tuh sedikit-sedikit. Set. Jadi ada seperti slow-mo itu. Set gitu. Ya. Seperti itu. Ya, jadi menempelnya seperti itu. Nempelnya kemana Ustadz? Betul. Sisi lidah, hafatul lisan, menempel pada gigi geraham. Ladrasa min aisar au yumnaha. Ya, baik yang sisi kanan maupun sisi kiri. Makanya di sini ada dua gambar nih. Boleh dia ke kiri, boleh. Boleh. Boleh ke kiri, boleh ke tadi ke kanan, boleh ke kiri. Boleh. Atau boleh dua-duanya. Au yumnaha atau dua-duanya kata Imam Jazari. Nah ya. Jadi ciri-cirinya kalau huruf dhad itu dari sisi pangkal sisi lidah, ini kan pangkal sisi lidahnya ya. Ini startnya. Pasti dia akan menempel pada gigi geraham ya. Nah, proses menempelnya itu nggak bareng. Jadi nggak dek gitu ya. Jadi dari belakangnya dulu. Set gitu ya. Makanya ada yang namanya memanjang makhraj. Nah, itulah yang disebut dengan istitalah. Sama ketika dia berharokat tasydid atau sukun, maka dia harus ada sifat itu. Apalagi dia sukun, pasti dia terlihat. Ya. Mim ba'd. Bedanya dengan dal apa? Kalau dal, dia bukan di sisi lidah, tapi ujung lidah mengarah kemana? Ke gigi seri atas. Gigi seri atas. Ya, di pertemuan antara gusi dengan tempat tumbuhnya gigi seri atas. Walad. Ya. Jadi dia ini tempat gigi tumbuh ya. Lidahnya ke atas. Walad. Do. Jadi kalau makhrajnya di dal diucapkan huruf dhad, maka suaranya gini. Walad do dia ya. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ada makhrajnya seperti itu. Ini referensinya dari modul makhrajul huruf ya, yang dibuat oleh guru kita Ustadz Ari Abdullah hafizahullah taala. Allahu a'lam bishawab, seperti itu. Ya, syukron Ustadz. Intinya itu hanya sebuah teori ya, sebuah teori. Karena teori itu dimunculkan karena prakteknya para ulama. Jadi para ulama itu praktek, kemudian muncullah yang namanya teori. Ya, jadi kalau teori itu sedikit misalkan, Ustadz ketika saya mengucapkan rada beda Ustadz, ya enggak apa-apa. Yang penting suaranya sama. Gitu ya, karena teori itu tidak terlalu Guru kami pernah mengatakan teori itu tidak sesuai enggak apa-apa, asal suaranya sama. Seperti itu. Ya, mohon maaf, misalkan kalau orang yang orang yang misalkan giginya sudah habis misalkan, ingin mengucapkan huruf dzal, sempurna enggak? Enggak. Nah, cuman karena niat dia ingin mengucapkan huruf dzal, ya Allah mudahkan.
Walaupun giginya, mohon maaf ya, misalkan kecelakaan, rata giginya nggak ada lagi misalkan ya. Sementara makhraj huruf dzal itu harus menempelnya ujung gigi seri atas dengan ujung lidah. Giginya nggak ada, gimana? Berarti seumur hidup tidak sempurna bacanya, enggak seperti itu. Ya, yang penting suaranya mirip walaupun teorinya tidak sempurna ya enggak apa-apa. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, makasih Ustaz. Kasih Sama-sama. Ustaz, syukron. Afwan, ada lagi? Baik, masih Aku. saja Yang sebelah ada baca watakunat turasan ala lamat. Aku benar tak? Bentar ya, Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya untuk yang sudah raise hand di sini ada Ibu Masito. Assalamualaikum, Ibu Masito. Silakan Ibu untuk pertanyaannya. Waalaikumsalam. Saya mau talaki, Ustaz. Oh, mau talaki, baik. Nanti aja. Jazakallah. Baik, selanjutnya ada Ibu Eis di Cibubur. Assalamualaikum. Mau bertanya Ibu? Iya, betul Kang Yesa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Yesa. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Ustadz, ini saya di surat An-Naml, di ayat ke 67. Ayat 76, maaf Ustadz. Coba kita buka ya. Silakan, pertanyaannya apa? Di bacaan ini Ustadz yang inna hadzal qur'ana. Nah, apabila sebetulnya sih di situ pendek ya, dilanjut juga bisa gitu Ustadz. Cuman seandainya misalkan ada yang berhenti di hadzal Qur'an. Ayat Nah, berapa itu tadi? Ayat 68 ya? 76 Ustadz. Oh, 76. Iya. Inna hadzal Qur'an. Terus pertanyaannya? Pertanyaan saya gini Ustadz. Mm-mm. Yang misalkan kita berhenti di bacaan hadzal Qur'an. Nah, di situ itu hukumnya apakah termasuk ke mad adid li sukun atau bukan Ustadz? Kalau misalkan kita mengacu ke definisi kan mad adid li sukun itu mad tobi'i ketemu dengan huruf hidup ya. Kalau di sini kan mad badal Ustadz. Nah, itu aja sih Ustadz yang pingin saya tanyakan karena pernah ada yang berhenti di situ baca terus ini menjadi pertanyaan gitu. Masuk mad adid li sukun atau apa gitu hukumnya Ustadz? Karena sebelumnya mad badal. Yang mana yang mad badal? Yang A-nya itu Ustadz. A-nya kan? Hadzal Qur'an. Qur. A-nya. Kenapa dia mad badal? Yang di A-nya, di bacaan A-nya itu. Hamzahnya, Hamzah bertemu dengan alif. Ya bertemu kan dengan itu kan bertemunya dengan nun. Maksudnya kalau misalkan kita berhenti, apakah itu jadi mad adid disukun atau hukum yang lain gitu? Karena kalau mengacu ke definisi mad adid disukun itu kan mad tobi'i, sedangkan di situ mad badal. Mm-mm. Nah itu aja sih Ustadz. Baik, betul, Mumtaz. Ketika kita mengucapkan, intinya ketika ada mad tabi'i, ya baik itu dalam bentuk dia mad silah, ya mad tabi'i, ya mad dua yang disebut dengan mad bawaan, mad asli, ya mad dua harakat. Kalau mad badal itu dia bertemu, kalau aslinya Quran, afwan. Ini kalau Quran itu sepertinya dia bukan mad badal ya. Yang mad badal yang mana? Bukan Ustadz, itu bukan mad badal itu. Itu bukan A-nya mad badal. Kan A-nya itu ayat kalau mad badal itu dia Subul kalau badal itu. gimana? Yang ini kan enggak A. Ustadz hukum A itu bukannya mad subul badal. badal. Baik, sebentar. Coba mad badal itu bagaimana pendapat Ibu yang bertanya tadi? Ibu Is, gimana? Mad badal itu yang gimana? Kalau yang saya tahu kan mad badal itu setiap bacaan AA, II, UU itu kan mad badal Ustaz. Betul. Iya. Nah, ini Al-Qur'an, apakah itu ada mad badalnya? Oh, berarti yang A-nya itu bukan mad badal Ustaz. Bukan, karena itu Hamzah bertemu alif.
Iya. Kalau misalkan mad Matobi'i. badal itu dia hamzah bertemu hamzah. Nah, itu mad badal. Nah, hamzah bertemu dengan hamzah itu mad badal. Contoh pada kata amanu. A-nya dibaca panjang ya. Amanu. Kata aslinya itu amanu. Ya. Ya, kata aslinya adalah amanu. Nah, dia di sana ada hamzah lagi. Maka orang Arab itu kan saya bilang tadi dia nggak bisa mengucapkan huruf yang berdempetan orang Arab. Maka orang Arab menggabungkan daripada sulit mengucap a gitu ya. Orang Arab tidak bisa mengucapkan seperti itu. A, I, U itu sulit ya. Apabila ada hamzah harokat bertemu dengan hamzah sukun, maka mereka gabungkan, mereka badalkan menjadi mad. Kalau Al-Quran itu kalau bahasa yang bahasa yang fasih, bahasanya orang Quraisy itu Imam Jazari menyebutnya Quran. Imam Syafi'i juga menyebutnya Quran. Ya, Quran seperti itu. Nah, di sini ada Quran. Nah, Qurannya ini Allahu alam ya. Nanti saya pelajari. Cuman kalau yang kita lihat secara teks itu adalah hamzah bertemu dengan alif. Kalau hamzah bertemu dengan alif, mad tabi'i atau mad badal? Mad tabi'i, tetap jadi mad tabi'i, ya, tetap menjadi mad tabi'i seperti itu. Nah, jadi tadi berarti mungkin ada salah paham di mad badal dan mad tabi'i. Tapi kalau misalkan kita gimana? Apaan itu Ustadz? Madnya mad sibul badal menyerupai mirip dengan mad badal Ustadz. Naam, Kalau yang di Al-Quran. Al-Quran cetakan Indonesia itu yang cetakan Indonesia Ustaz, kalau mad badal itu kan alif di atasnya patah berdiri ya. Kalau untuk cetakan Indonesia ya. Kalau ini kan Naam, Rosem Usmani ya Ustaz. ya. Kan berbeda tuh tulisan mad badal tuh antara cetakan Indonesia dengan cetakan Madinah. Terus? Iya. Ya makanya ini saya taunya mad badal, bukan matobi gitu. Oh, baik. Nanti coba Ana pelajari lagi ya. Kata aslinya dari Al-Quran itu. Ya, cuman yang selama ini Ana tahu Al-Quran itu tetap dia disebut dengan mad tabi'i. Ya Allah alam, nanti coba saya pelajari lagi. Cuman misalkan ini dia berhenti misalkan menjadi mad arid li sukun atau tidak, dia menjadi. Ya, kenapa? Walaupun sebelumnya mau mad badal, mau mad tabi'i, karena mad arid li sukun itu adalah sebabnya ada yang namanya sukun palsu. Ya, Sukun sukun arid itu ya. palsunya. Nah, arid li sukunnya seperti itu. Jadi kan pertanyaan tadi kalau kita berhenti di Al-Qur'an itu menjadi mad arid li sukun atau tidak, ya kan? Nah, tidak mungkin mad badal. Karena mad badal itu tidak boleh dibaca lebih dari Dua dua harakat. harakat. Kalau riwayat Imam Hafs, ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ini PR ya. Nanti coba saya pelajari lagi untuk Al-Qur'an. Baik, bagus pertanyaannya. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Wa jazakillahu khairan katsiran. Baik, syukran Ibu Is. Dan selanjutnya ada Ibu Lydia. Assalamualaikum Ibu Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Gesa. Silakan Ibu untuk pertanyaannya. Iya, Afwan sebelumnya mau kasih Pak Kang Gesa pas saat Ustadz menerangkan gitu Kang mau ngasih masukan. Kalau bisa nggak di mute dari Kang Gesianya biar jelas suara Ustadznya gitu. Baik Ibu Lydia, terima kasih untuk masukannya. Memang seperti biasa harus ada kerjasama untuk kita semua. Untuk operatornya memang dari GESA juga bisa, tapi sekali lagi untuk Bapak Ibu kami himbau nanti jika ada kelas kembali, Bapak Ibu boleh di-mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya masing-masing. Dan nanti jika ada interaksi boleh dibuka, namun jangan lupa untuk dinonaktifkan kembali. Baik Ibu Lydia, terima kasih banyak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan? Ya, pertanyaannya gini, Afwan izin bertanya. Syukran ya Kang Gesya. Mana Ibu? Untuk huruf dot tadi Ustadz. Nah, kalau misalnya kita ambil dua sisi lidah kiri kanan, ujung
ujung lidah kita itu letaknya di mana? Oke, mumtaz pertanyaannya. Bagus. Baik. Kemana ujung lidah kalau kita meletakkan kiri kanan lidah kita ke geraham ya? Nah, coba Ya. sama-sama kita ucapkan al. Nah, kemana ujung lidahnya? Pangkal gigi dari atas. Al. Dia ketika kita mengucapkan ujung lidahnya itu bergeser dari menyentuh gigi sampai ke atas. Al. Baik, ini coba saya bukakan dulu ya kitabnya ya. Ini. Masya Allah. Keren. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan ada rezeki ya, itu boleh ya, boleh dibeli ya, boleh dibeli kitabnya di buku Syekh Aiman Suwaid ya. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya di buku Tajwidul Musawwar. Ini saya punya. Kelihatan? Oh tuh ya. Jauh. Afwan Ustaz, turun. Kelihatan? Nggak kelihatan, kurang kelihatan. Silau ya. Nah, Ya, betul. Ya. nah ini kelihatan nggak? Ada yang kuning sama kuning. Ya. Nah, ini area persentuhan ya. Jadi ujung lidahnya kemana? Kalau ini gigi, ini gusi, berarti dia di bagian langit-langit yang dekat dengan gusi itu. Gusi yang gigi dari atas. Ya, betul. Jadi sisi lidah kita ke samping, ke geraham, ujungnya bertemu dengan langit-langit di ujung. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian ujung. Mengalir suaranya ya Ustaz. Gimana? Mengalir suaranya. Mengalir suaranya. Dia bukan mengalir suaranya ya. Memanjang. Nah, karena tadi makhrajnya memanjang, jadi dia muncullah suara di sana. Betul, dia mengalir suaranya, rokhwah, betul. Nah, terus Ustadz keluar suaranya itu kalau misalnya itu kan kalau sukun, kalau misalnya dia berharokat. Kalau dia berharokat maksudnya gimana? Misalnya do, kasroh misalnya ya. Ya. Nah, keluar udaranya itu dari mana? Kalau dia kan nggak, kalau ditempel kan nggak keluar tuh gitu loh. Kan dia tidak keluar nafas. Kalau huruf dot ini dia tidak mengalir nafasnya. Tidak ada nafas. Tapi suaranya yang mengalir. Nah, suara mengalir itu pada saat kapan? Pada saat ketika huruf tersebut sukun pertama, yang kedua ketika dia bertasydid. Kalau dia hurufnya berharokat ya tidak ketahuan. Kan jelas-jelas suaranya ada karena fathah tadi, kasrah atau dhammahnya. Do. Nah, tapi bedanya ketika diucapkan dia ada sifat istitolah tadi. Yang delay tadi yang saya bilang. Do, di, du. Ya. Nah, itu. Jadi makharijul huruf seperti itu, ya. Dia lumayan. Nah, kalau teman-teman punya sebagian banyak rezekinya nih boleh dibeli ya nanti. Insyaallah. Yang paling boleh banget ya. Nah, kita ada kelas makharijul huruf. Nah, nanti kita akan belajar di sana. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan Ustaz, tanya lagi. Nah, kalau ujung lidah kan nempel tuh di langit-langit gigi di atas. Nah, yang pangkalnya diangkat atau gimana? Diangkat karena dia hurufnya isti'la, karena dia hurufnya tebal. Nah, karena huruf yang ketika diangkat pangkalnya itu ada 7. Khusso, dogtin, qiz. Nah, termasuk huruf dod di sana. Dan dia juga itbaq. Itbaq itu ada 4 huruf yang itbaq. Dia akan selalu tebal. Mau dia fathah, kasrah atau dhammah. 4 huruf. Apa? Wasadu, dodun, ta'u, dha'un. So, do, to, zo. Nah, mau dia fathah, kasrah atau dhammah, dia akan selalu tebal. Di, zi, si, ti. Nah, dia tebal. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran. Ustaz. Baik. Ibu Lydia dan juga Ustaz Salman. Ustaz Afwan sudah menunjukkan pukul 21.31. Apakah dilanjutkan untuk sesi talaki? Cukup sepertinya ya. Nanti insya Allah talakinya di. Iya Ustaz. Ya.
Baik, Cukup karena khairul Ustaz. di 21.32 untuk saat ini dan di beberapa daerah pun Ustaz, itu sudah larut malam ya. Karena untuk pesertanya tidak hanya di waktu Indonesia Barat saja, tapi ada waktu Indonesia Tengah dan juga Timur. Nah, supaya tidak terlalu malam. Dan sekedar informasi juga, Bapak Ibu, untuk kelas tahsinnya kembali ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Karena ingat untuk waktu sholat Isya pun itu sudah mulai bergeser. Jadi makin mendekati dengan waktu di pukul 8 malam. Jadi untuk mulainya dimulai di pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk kelas akbar ya, seperti itu. Baik, Ustaz Salman, sepertinya dicukupkan untuk malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Silakan. Cukup Kang Gesa, paling nitip salam aja, nitip semangat ya sama teman-temannya, harus dijaga karena kata Nabi itu amantu billahi tsumastaqim. Beriman itu mudah. Kita berbuat baik itu sekali mah mudah ya. Istiqomahnya yang sulit. Nah, seperti itu saja. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Jazakallah Ustadz, wa jazakallah Kang Esa. Terima kasih Ustaz. Ustaz Salman untuk waktu, kesempatan dan juga materi pada malam hari ini. Kita insya Allah bertemu kembali di pekan depan. Terima kasih Ustadz ya. Terima kasih Ustaz. Baik, Bapak Ibu. Panggilan batin masih terdapat banyak sekali kekurangan untuk kelas pada malam hari ini. Hanya dibuat maafnya Bapak Ibu. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan untuk melanjutkan bedah tajwidnya. Alhamdulillah hari ini sudah mencapai di ayat ke-18 berarti ya. Sudah tambah 2 ayat. Dilanjutkan kembali di pekan depan untuk ayat ke-19 dan seterusnya. Dan tadi sekali lagi Gesa sudah share link di kolom chatnya, Bapak Ibu boleh dibuka dan nanti boleh diisikan untuk absensinya ya untuk malam hari ini. Mohon kiranya untuk berkenan untuk mengisikan. Dan sepertinya untuk kelas pada malam hari ini cukup, dan mari kita akhiri bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Istighfar. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf jika masih ada yang kurang berkenan di malam hari ini. Jangan lupa bertemu kembali di Ahad malam nanti di pukul 8 juga, dan insya Allah kita lanjutkan kembali untuk berdasarnya di malam di pekan depan. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan mohon izin untuk kami akhiri ya.